Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan kita akan edisi weekend kita akan mereview beberapa saham yang sudah di request oleh kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Nanti akan kita lihat ya. Sebelum itu saya akan sedikit update terkait IHSG. Nah, IHSG ini masih dikategorikan downtrend ya. Nah, seperti ini kan areanya. Ini kalau melihat dari garis panjangnya ya, IHSG mengalami downtrend. Tapi kalau kita melihat dari lebih pendek lagi, di sini ada pola yaitu adalah double top. Nah, double top ya di sini ya. Jadi memang naik turun, nah kepentok lagi turun. Jadi memang kalau melihat dari pola dari IHSG ini masih dikategorikan downtrend. Jadi kawan-kawan harus hati-hati. Apalagi terkenal sekali di bulan Mei itu adalah ibaratkan sell on May, atau biasanya memang di bulan Mei itu IHSG cenderung koreksi. Jadi kawan-kawan harus pintar-pintar dalam mencari saham yang buat kawan-kawan tradingkan dan juga disiplin area yang kawan-kawan pakai. Nah, jadi harus gunakan trailing stop dan juga harus gunakan stop loss ya. Nah, sebelum itu kita akan melihat kira-kira ada berapa saham aja sih yang akan saya review. Nah, ini adalah saham-saham yang sudah di request di keluarga Oke Saham. Itu ada 20 saham. Jadi siapa tahu ada di sini yang bisa yang kawan-kawan tanyakan. Nah, sebelum ini juga kawan-kawan jangan lupa ya untuk like video ini, dan juga kalau kawan-kawan mau nanyakan saham yang kawan-kawan punya, yuk bisa tanyakan di komentar. Nanti akan saya bahas juga di komentar ya. Atau kawan-kawan bantu saya untuk tuliskan oke gitu ya. Makasih. Dan untuk di hari Jumat saya akan melihat sedikit. Ini kita cuan dari FUTR ya. Ini FUTR sudah saya masukkan di pantauan pagi FUTR, dan FUTR ini juga saya bahas di video rekomendasi saya kemarin ya sebelumnya. FUTR dan BNBR memberikan kita cuan ya, dan juga ini ada laju juga rekomendasi saya juga sudah tertinggi sampai dengan 290. Nah, kembali ke topik, saya akan mereview 20 saham. Nanti 20 saham ini akan saya tulis di deskripsi ya. Jadi kawan-kawan bisa cek, siapa tahu ada saham-saham yang kawan-kawan punya juga. Nah, yang pertama saya akan membahas tiga ya. Ini adalah PTMP, Koal, dan INDX. Nah, saya akan menggunakan dari bot Oke Saham untuk membantu. Oke, kita akan lihat PTMP, lalu Koal, dan juga INDX. Nah, kita akan melihat dari tiga ya. Nah, pertama dari PTMP. Nah, PTMP ini sebenarnya ada sedikit yang kurang oke. Nah, ini kalau kita melihat di sini juga, ini juga seperti membentuk double top. Nah, di sini ya, double top ya di sini ya. Nah, tapi ini kalau kita melihat dari, kalau kawan-kawan trading pendek sebenarnya cukup menarik untuk pantau PTMP. Tapi karena ini di bulan Mei, kawan-kawan harus, ya menurut saya sih trading pendek aja deh, jangan terlalu panjang, atau gunakan fitur dari sekuritas kawan-kawan yaitu adalah trailing stop. Jadi kalau seandainya saham ini terus naik, kawan-kawan bisa memaksimalkan dari yang namanya cuan. Tapi kalau seandainya memang dia tiba-tiba turun, langsung terjual di harga terbaik. Nah, karena saya sudah katakan kalau KPTMP ini kalau melihat dari chartnya ini membentuk double top. Nah, tapi kalau melihat dari candle terakhir, ini candle terakhir ya, ini cukup menarik. Nah, ditambah juga akumulasi dari PTMP kemarin juga cukup oke. Jadi menurut saya sih menarik untuk kawan-kawan perhatikan untuk PTMP. Tapi ingat ya, ini menurut saya sih kawan-kawan bisa ketika cuan bisa kawan-kawan jual dulu. Nah, ini bahasanya kalau melihat dari speed dan power menandakan turbo, menandakan bahwa ada power yang masuk di PTMP. Apalagi dua candle terakhir ini ya. Ini dua candle ini membentuk bullish apa ya namanya, bullish engulfing atau apa ya, ini pola pembalikan arah ya, engulfing pattern. Nah, jadi menurut saya sih cukup menarik buat kawan-kawan perhatikan. Nah, kita akan melihat dari chart pendeknya untuk memastikan kira-kira area PTMP kalau kawan-kawan menarik dan juga masuk di PTMP di harga berapa. Nah, PTMP kalau kita melihat dari chart 5 menitannya ini, wah tuh, ini sebenarnya memang permainan sih ya. Ini dominan hijau ini menandakan adalah kekuatan buy. Jadi memang tuh kita melihat dari 5 menitannya juga ini buy semua ya.
buy semua di sini. Ini adalah bandarnya sedang markup dari harga tersebut. Nah, kalau kita perhatikan juga ini menandakan bahwa bandarnya belum jualan ya, tapi namanya manusia ya, karena bandar juga manusia ya. Jadi dia pasti akan suatu saat akan mengambil keuntungan ketika sudah tercapai dari area yang sudah yang menurut dia sudah cocok ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini selama bertahan di harga 184, PTMP akan menarik untuk terus laju. Nah, jadi kalau seandainya kawan-kawan ini kan harga opening di 187. Nah, jadi ketika market opening ini bisa kawan-kawan perhatikan untuk scalping ya, untuk PTMP sambil dipantau dari running stock ordernya. Apabila bandarnya jualan ya harus jualan juga. Ini karena bandarnya memang saat ini sedang markup dari PTMP. Area yang dituju untuk PTMP itu adalah menurut saya di kisaran harga 190 sampai dengan 200. Nah, jadi menurut saya sih kawan-kawan bisa pantau PTMP untuk besok di hari Senin. Tapi ya saran saya tetap ya kawan-kawan bisa ambil kesempatan untuk scalpingan di saham ini karena ini menarik. Nah, kedua saya akan membahas tadi adalah Qual. Nah, Qual ini kalau kita perhatikan di sini kan dia trennya masih dikategorikan masih sideways panjang. Nah, yang bikin menarik sebenarnya Qual ini punya pola kenaikan ya. Pola kenaikan itu seperti rambut-rambut seperti yang saya bahas di video sebelumnya, itu adalah FUTR. Nah, untuk kemarin Qual mengalami penurunan cukup oke dan ditambah dengan volume juga mengalami kenaikan ya di sini. Nah, menandakan bahwa sebenarnya agak-agak riskan untuk Qual. Nah, ditambah juga akumulasinya juga minus ya di sini ya. Nah, Qual. Kalau kita perhatikan di sini area yang dituju untuk Qual itu adalah di kisaran harga 140-an. Nah, kalau kita perhatikan ya selama bertahan di atas 140-an Qual menarik. Nah, ini karena saham ini sedang sideways. Jadi kalau kawan-kawan beli saham sideways itu sebenarnya harus pinter-pinter untuk cari area terendah. Tapi kebanyakan orang-orang itu atau trader itu habis uangnya itu di saham-saham yang sideways. Karena dia biasanya beli di resist, lalu dia jual, nggak taunya ketika turun di support dia mantul kembali ke resist lagi. Nah, jadi memang sangat-sangat bahaya sekali saham-saham yang sedang mengalami sideways kalau kawan-kawan tidak bisa mengatur area yang dibeli atau averagingnya ya. Nah, untuk area yang dituju untuk Qual itu di kisaran harga 140-an. Nah, kita akan melihat kira-kira kalau ngeliat dari garis trend Qual masih oke apa enggak ya. Nah, ini adalah garis trend yang kalau seandainya dia berada di atas garis trend, kawan-kawan bisa averaging. Nah, garis trend untuk di Qual itu ada di harga 142. Jadi betul ya, selama bertahan ini adalah area yang dituju untuk Qual. Selama bertahan di atas 142, Qual bisa kawan-kawan averaging, atau kawan-kawan kalau berani atau mau masuk di Qual, ini adalah area yang saya rekomendasikan untuk masuk di Qual di harga 142. Semoga cuan ya dari harga yang saya kasih untuk kawan-kawan. Nah, selanjutnya saya akan membahas yaitu adalah INDX. Nah, INDX ini kalau kita katakan ini ya sedikit ya kalau saya bahas ya. Ini kalau kawan-kawan yang masih baru di bursa saham, biasanya saham-saham yang sedang dalam keadaan downtrend, nih ya biasanya ini kan downtrend ya, dia akan menandakan bahwa ketika dia sedang mengalami fase sideways ya, jadi turun lalu dia sideways, ini ada potensi dia untuk naik kembali. Nah, ini saat ini INDX sedang melalui fase downtrend atau dia mencari harga keseimbangan dari INDX. Untuk kita melihat di sini adalah support untuk INDX itu ada support kuat di harga 156. Jangan jebol dari 156 ini, cari harga terbaik di dekat harga 156. Semoga ada pantulan dan ya adu sabar aja. Biasanya ketika ini adalah pola candle yang cukup menarik. Nah, ya di sini ini sudah sering saya bahas. Selama bertahan di atas 156, adu sabar, semoga aja bisa digas lagi ke harga 175. Nah, itu adalah saran terbaik saya untuk kawan-kawan yang masuk di INDX. Nah, selanjutnya sudah 3 saham yang kita bahas. Saya akan membahas
Diva, Akra, dan Befik. Diva, Akra, dan Befik. Ya, Diva, Akra, dan juga Befik. Oke, saham Diva untuk saat ini juga, nah ya, sesuai dengan apa yang saya bahas tadi ketika di saham INDX, ketika saham itu turun, nah ada fase di mana dia tuh untuk sideways untuk mencari harga keseimbangan. Nah, ketika di sini ini biasanya memang volumenya tipis sekali ya. Untuk Diva, kalau melihat dari garis moving average-nya sih masih belum menarik ya kalau saya katakan, karena harganya masih di bawah garis moving average. Tapi kalau seandainya kawan-kawan bertahan, harga Diva bertahan di harga 600, ini jangan sampai membentuk low lagi ya, karena ini dia sempat sideways di sini. Nah, ini sideways ya di sini. Nah, lalu dia membentuk low, ya dia akan mencari low untuk mencari harga keseimbangan lagi. Nah, jadi saat ini support terdekat dia ada 600. Jadi kawan-kawan mau mencari atau mengambil harga Diva itu di harga 600. Antri aja Diva di 600 sampai dengan 610 ya maksimal kata saya. Jadi 600 sampai 610 kawan-kawan antri tiap hari, semoga aja dia akan mantul. Tapi kalau seandainya dia close di bawah 600, kawan-kawan wajib keluar, karena kalau dia sudah close ini sepertinya dia sudah closing di bawah itu, dia akan mencari harga turun kembali ya. Nah, untuk saat ini sih belum menarik untuk Diva. Akra, nah Akra kalau kita perhatikan memang sedang mengalami penurunan ya, dan juga masih kurang menarik. Nah, karena dia belum membentuk fase sideways kembali. Ini harus membentuk sideways dulu, baru kawan-kawan bisa pancing. Untuk saat ini harga yang kemungkinan dituju untuk Akra itu ada di harga 1300-an. Nah, 1300 dari mana ya? Ini adalah supportnya 1315, itu di harga terendah di sini. Kalau itu jebol 1665. Untuk saat ini belum menarik. Jadi saran saya adalah kalau kawan-kawan yang sudah punya harga atas untuk Akra, nah ini memang perusahaan bagus. Ini saya kasih tahu, perusahaan ini bagus. Kawan-kawan harus pintar-pintar cari harga untuk averaging tuh di saham ini. Tapi kalau kawan-kawan belum nggak mau atau nggak bisa averaging karena money manajemennya kacau, ya saran saya buang muatan dulu. Itu adalah saran saya untuk Akra. Akra terakhir adalah Befik. Nah, ini Befik tadi kemarin saya sempat rekomendasikan dari harga 96 ya, dan sempat tertinggi di harga 101. Nah, ini Befik ini sebenarnya kalau kita merhatikan, nah ya, sesuai ya saya katakan tadi kan. Saham ini downtrend dan saat ini sedang mencoba untuk sideways. Nah, untuk saat ini Befik ada support di harga 92. Nah, ini udah closing dia 93 ya. Ini support ada di 92. Kalau jebol dari 92 ini kurang menarik kalau saya sih. Kalau dia jebol dari 92 atau closing di bawah 92 ini kurang menarik. Nanti kita akan mencari pantulan dulu di bawah untuk Befik. Kalau ngeliat dari volume juga belum bagus dan akumulasinya juga hilang ya untuk Befik. Nah, jadi area yang harus kawan-kawan patuhi adalah 92. Untuk Befik ya, karena belum menarik. Selanjutnya 3 saham selanjutan dari WIFI, BSML, dan NSSS. Kita akan cek ya. WIFI, BSML, dan juga NSSS. Oke, pertama adalah WIFI. Nah, WIFI saat ini sedang menguji support. Untuk saat ini sedang menguji support ya. Area yang saya rekomendasikan untuk kawan-kawan masuk kembali adalah di kisaran harga 216 sampai dengan 218. Nah, jadi kalau kawan-kawan punya harga nih WIFI di harga sini, averaging di kisaran harga di sini ya, 216 218. Kenapa? Karena ketika dia koreksi ya 2 hari ini volumenya menurun. Nah, ketika dia koreksi volumenya turun ya, di sini ya volumenya turun.
Nah, volumenya turun, tapi kemarin ya ini ada asing masuk ya. Asing masuk sebesar berapa sih asing masuk? Asing masuk sebesar 300 jutaan. Nah, dan juga kalau kita perhatikan di sini adalah di net 5D atau 5 hari terakhir, walaupun 2 atau 3 hari ya tadi itu ya. WiFi dalam keadaan turun, tapi akumulasinya masih ada. Jadi menurut saya sih masih ada potensi WiFi untuk naik kembali ya. Jadi kawan-kawan harus pantau untuk area pantulan untuk WiFi. Nah, safety-nya juga masih dalam keadaan good. BSML, nih BSML punya Sultan Medan ya. Kita bisa perhatikan untuk saat ini sih masih dikategorikan sideways dengan area yang support jangan sampai membentuk low lagi di harga 142. Nah, ini harus pinter-pinter sekali untuk BSML. Untuk saat ini masih dalam keadaan downtrend, jadi bagi pemula jangan beli saham yang sedang dalam keadaan downtrend. Nah, kalau kita perhatikan ya nih, untuk tembus di atas garis kuning aja ini belum bisa ya untuk BSML. Jadi disiplin 142. Walaupun asing berapa hari ini masuk ya, tapi menurut saya sih ini agak-agak riskan. Resikonya cukup besar ya untuk di BSML. Kita tunggu dia untuk kembali uptrend. Terakhir adalah NSSS. Nah, NSSS kawan-kawan perhatikan nggak sih garis yang di bawah ini di bawah sini. Nah, ini sebenarnya adalah asing. Ini ya, warna Tosca itu menandakan asing masuk. Jadi asing ini masuk terus ya di NSSS, dan ada akumulasi di sini. Akumulasinya masih ada untuk NSSS, tapi kalau kalian dari garis kuning dan merahnya dia masih dikategorikan downtrend. Jadi menurut saya NSSS ini jangan kawan-kawan jangan kawan-kawan inapkan dulu sebelum dia jebol di atas 142. Nah, selama belum bertahan di atas 142 jangan diinapkan. Jadi kalau kawan-kawan scalping di sini pantau aja. Nah, support terdekat di harga 138 di sini. Nah, ini kan saham yang dikategorikan bergerak di bidang CPO ya. Untuk saat ini sih CPO yang saya tahu sih masih tertekan ya. Masih belum ada sentimen positif untuk CPO. Makanya saham-saham yang bergerak di bidang CPO ya masih ya di situ aja. Untuk trading harian aja kalau bisa ya, belum bisa kita hold untuk NSSS juga. Selanjutnya saya akan mereview 3 saham lagi nih. Sudah 9, masih ada 11 lagi. Ada WH, DOOH dan FUTR. WH ya, WH, DOOH dan FUTR. Oke. Kalau melihat di sini WH ini sebenarnya rame ya, nih rame dan juga menarik, aslinya menarik. Kawan-kawan perhatikan nggak sih dari candlenya? Candlenya itu adalah dia punya rambut-rambut di sini. Walaupun dia candlenya merah, tapi dia punya rambut. Jadi pola hariannya juga masih oke. Ditambah juga harganya juga bertahan di atas garis moving average. Nah, jadi menurut saya sih masih menarik untuk scalpingan atau day trade untuk WH ya. Untuk WH masih menarik. Nah, ini volumenya juga masih oke sih. Menurut saya sih ini WH masih masih dikategorikan uptrend dan juga polanya masih menarik. Jadi harapan saya yang punya trading di WH atau seandainya nih punya harga saham WH di harga atas di sini. Ya, di atas dia punya di atas 125 harganya. Kawan-kawan bisa averaging di kisaran harga 120 sampai dengan 122. Itu adalah area yang saya rekomendasikan. Atau kalau kawan-kawan yang belum punya WH, ini area yang bisa kawan-kawan pantau adalah 120 sampai 122. Nah, ini support dekat apabila jebol di harga 120, kawan-kawan bisa keluar dulu deh, karena ya memang situasinya lagi nggak bagus ya. Tapi menurut saya sih masih menarik sekali untuk WH. Ini akumulasinya juga belum oke. Tapi yang bikin menarik dari WH ini adalah
pola kenaikan. Jadi ini saham untuk day trade ya, bukan buat untuk kawan-kawan hold lama. Terakhir adalah DOOH. DOOH ini, nah baru IPO ya, 3 hari di sini IPO. Nah kemarin mengalami hijau. Nah kemarin hijau dengan akumulasi juga cukup bagus. Ini net volume, ini adalah akumulasi dari hari terakhir. Tapi memang 5 harian ini minus sampai 1 eman. Nah berarti kalau ngeliat dari sini kan belum ada garis moving average tuh, karena dia juga masih 3 harian ya. Kita akan cek dari chart pendek di DOOH 5 menitan. DOOH kan tadi saya cek adalah garis akumulasi kemarin ya. Nah kita bisa perhatikan closing di harga 99. Nah kalau diperhatikan ini kan kawan-kawan bisa pantau nggak sih ini kira-kira volumenya dominan merah atau hijau? Kalau saya melihat sih ini masih dominan, dikategorikan dominan hijau ya. Jadi kalau saya masih merekomendasikan untuk scalpingan untuk DOOH. Nah, area buy yang saya rekomendasikan adalah area 98 sampai dengan 100. Ya, 98 sampai dengan 100 jebol dari harga 98 kawan-kawan lupakan. Atau di bawah 97 ya kawan-kawan lupakan. Karena ini saham masih dikategorikan baru IPO, jadi kita juga belum mengenal pergerakannya seperti apa dan juga bandarnya seperti apa ya saham ini. Jadi, tapi kalau melihat dari chart 5 menitannya menarik dengan target lanjutannya adalah di harga 104. 104 dulu ya untuk dituju di sini. Jebol 104 ya tinggal kawal dengan trailing stop. DOOH karena ada akumulasi. Nah, FUTR, nah kemarin closing merah ya. Tapi kawan-kawan perhatikan masih sesuai ya. Ini rambut-rambutnya masih memberikan cuan. Jadi kemarin juga saya sempat rekomendasikan FUTR dan alhamdulillah naik ya FUTR sampai dengan 4%. Nah, ini candlenya sebenarnya kurang bagus karena membentuk hammer kebalik. Nah, jadi saya menyarankan kawan-kawan untuk kalau yang mau masuk lagi FUTR, besok antrikan di bawah di kisaran harga 90 sampai dengan pokoknya di merah deh. Nah, 90 itu di garis kuning. Harapan saya sih ada pantulan di harga situ. Nah, ketika besok ada merah-merah, kawan-kawan bisa bisa coba tes masuk dikarenakan pola untuk kenaikannya masih mengalami oke. Ya, masih bagus ya, walaupun candlenya merah, menurut saya sih besok itu masih ada potensi untuk hijau dulu untuk FUTR. Ya, dengan support di 90 di bawah 90 ya nanti kita akan cari dulu pantulannya lagi. Untuk saat ini sih masih dikategorikan bagus. Nah, kenapa dikategorikan bagus? Ini cara kemarin kan koreksi sampai dari harga 95 ya. Nah, 5 hariannya masih dikategorikan masih ada akumulasi. Jadi bandarnya masih megang barang ya untuk FUTR. FUTR. Nah, lanjut kita akan merekomendasikan 13 sampai 20 masih 7 lagi ya. Hexa, King dan HRTA. Hexa, King dan juga HRTA. Nah, Hexa saya melihat sih masih bagus ya. Hexa ini mulai kembali uptrend. Nah, ini sudah mulai kembali uptrend ya. Nah, dia sudah mulai naik ke atas. Kalau saya perhatikan ini kan dia Hexa ini kan mengalami sideways cukup panjang. Ini bisa kalau saya bisa nebak ini bisa berpola ini kalau seandainya ini contoh Bollinger Band ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah pipa bocor. Nah, jadi menurut saya sih Hexa ini masih menarik untuk diperhatikan apabila jebol di atas di area sini. Nah, ini cukup bagus untuk dia kembali naik. Tapi menurut saya sih ini masih oke ya untuk Hexa. Nah, volumenya juga masih bagus ya. Masih bagus Hexa. Wah, ini sepi ini. Saham ini sepi, jarang ada yang ngelihat, tapi biasanya yang sepi-sepi gitu naiknya kalau naik kenceng ya. Ini masih dikategorikan bagus untuk kata saya. Hexa, King.
King juga masih dikategorikan bagus. Kenapa bagus? Nah, sebenarnya sih simple sekali ya. Kalau kita bisa tahu atau punya saham yang sudah kita sering trading kan, nah, kita bisa punya chemistry di saham itu. Nah, King ini kan ketika dia sudah naik cukup lumayan ya, naik. Tapi walaupun 2 hari ini candlenya merah, tapi King ini masih sempat memberikan cuan. Nah, masih sempat memberikan cuan dia dengan rambut-rambut di atas. Nah, bahaya King kalau seandainya jebol di harga 314. Bahaya, 314 jebol bahaya. Ya. Untuk saat ini 330. Masih menarik kok untuk King. Trennya masih ada. Trennya masih ada. Terakhir ada HRTA. HRTA ini mantul dari garis putih. Ini sebenarnya sudah masuk pantauan tapi saya nggak sempat beli. HRTA. HRTA mantul dari garis putih lalu dia kembali naik. Nah, kalau kita perhatikan di sini volumenya ada asing masuk. Nah, ini cukup menarik sekali karena ini masih potensi untuk dia naik kembali. Tapi kalau kita perhatikan di sini dia kan punya sideways ya untuk di sini sideways. Nah, ini area sideways ini kawan-kawan harus pintar-pintar untuk mengenal harga HRTA cara pendek. Nah, karena ini kan harga sahamnya sideways, kita akan cek chart dari 5 menitan dari HRTA. Tuh, HRTA kalau kita lihat di sini sih sebenarnya dominannya merah ya. Dominannya merah, banyak merah. Tapi sahamnya masih dikategorikan masih bagus ya dari chart 5 menitannya. Closing di 262. Kalau seandainya 252 ini ya, area di sini ya, 252 jebol bahaya. 252 jebol bahaya, tapi ini masih berpotensi untuk naik ya untuk HRTA. Jadi kawan-kawan harus tahu areanya untuk HRTA. Masih bagus kok untuk HRTA. Tuh, apalagi kalau kita perhatikan di sini. Nih ya. Kenapa saya kategorikan bagus? Akumulasinya masih bagus ya. Jadi menurut saya sih masih akan naik ya untuk HRTA. Oke, kita akan membahas 4 saham terakhir, yaitu adalah BKSL. 5 ya. BKSL Cuan Haj. BKSL Cuan Haj. BKSL Cuan Haj. BKSL Cuan. Nah, kalau kita ngeliat dari chart pendeknya BKSL kemarin ada pantulan. Sebenarnya saham ini cukup menarik, Bukit Sentul ya, Sentul. Tapi ini agak bahaya. Kenapa bahaya? Ini kan sahamnya saham tidur ya. Saham tidur di dekat 50. Jadi saya tidak merekomendasikan BKSL untuk kawan-kawan masuk apabila dia belum bisa jebol dari harga 53. Kalau dia bisa bertahan di atas 53, kawan-kawan bisa masuk untuk BKSL dengan target 55 dulu. Tapi kalau 53 dan dia mulai turun ke 51 itu bahaya. Jadi kita coba untuk trading lebih aman ya. Jadi hindari saham-saham yang dekat 50. Harapan saya sih bisa naik di atas 53, nanti akan rame ya. 53 itu di sini ya. 53. Untuk saat ini sih ya kita pantau aja dulu. Bahaya ini masih dikategorikan zombie. Nah, cuan ini kalau ngeliat dari garis moving average masih dikategorikan downtrend. Nah, karena masih di bawah ya, tapi memang yang day trade atau yang main scalpingan sebenarnya bisa cuan di saham ini ya. Masih oke. Volumenya tipis sekali. Jadi main 1-2% aja masih oke. Besok kalau seandainya cuan hijau dan dia berhasil close di atas 1880, oke. Bertahan di atas 880, oke. Karena hari ini dia berada di harga 855.
Untuk saat ini masih day trade ya. Jadi kawan-kawan, nah kalau kawan-kawan yang punya harga atas, siapa tahu ya, ini siapa tahu. Ini kan karena dia sempat uptrend lalu dia kemarin downtrend di sini. Untuk kawan-kawan yang punya harga atas, saya menyarankan apabila HRTA bercuan turun di bawah 830, kawan-kawan coba kurangi muatan. Saya kasih tahu aja. Kalau seandainya dia punya 830 dia turun, kawan-kawan bisa kurangi muatan. Karena ini saham downtrend ya, jadi jangan berharap dia kembali ke area atas. Kecuali dia memang sudah konfirmasi dia kembali uptrend. Ayo, berapa saham lagi ya untuk kita perhatikan? 3 saham terakhir, Hatch, Breeze, dan Pipa. Hatch. 3 saham terakhir, Hatch, Breeze, dan nih. Hatch ini menarik kalau saya katakan. Ini walaupun di sini 5 hari terakhir dia minus ya di sini. Tapi saya percaya bahwa volume hijau di sini ini masih ada. Tapi di sini ada garis moving average di harga 403. Sekarang harga di harga 462. Nah, untuk saat ini sih kawan-kawan masih yang punya ya. Kemarin saya juga rekomendasikan Hatch. Harapan saya sih kawan-kawan bisa mencari harga terdekat dari harga kuning. Pintar-pintar aja. Karena menurut saya sih ini akan ada pantulan di kisaran harga tersebut. Dan juga untuk saat ini juga memang masih dikategorikan bagus. Kenapa? Hatch selain masih dikategorikan uptrend, ini kan udah ketahuan hijau. Tapi ini candlenya merah, tapi dia sempat membentuk rambut di atas. Jadi seharusnya kawan-kawan bisa memanfaatkan pola kenaikan ini untuk mendapatkan cuan. Jadi menurut saya sih menarik ya untuk Hatch. Hatch, Breeze ini bagus. Nah, ini membentuk cup and handle ya di sini ya. Nah, kalau seandainya dia bisa jebol di 1820 di harga sini ya. Kawan-kawan yang punya harga bawah tambah muatan. Kemarin membentuk pola Morobozu ya, di situ candle Morobozu dan juga akumulasinya juga bagus. Nah, saya sempat bahas Breeze ini berkali-kali kalau Breeze ini bukan tipikal saham untuk trading. Breeze ini untuk tipikal saham investasi malah kan saya. Saya sempat bahas Breeze ini ketika di harga 1400-an, 1000 di sini ya. Pas di bawah-bawah sini saya sempat bahas kalau ketika kawan-kawan meragukan Breeze, simpan aja Breeze. Dia di bawah 1000 simpan malah kata saya. Bagus karena ini Breeze ini adalah bank syariah terbesar di Indonesia dan Indonesia adalah mayoritas adalah muslim. Menurut saya sih suatu saat dia akan kembali di harga 3000-an ya karena dia pernah ke harga 3000. Terakhir adalah Pipa. Pipa saat ini masih dikategorikan downtrend. Nah, ini jelas sekali Pipa ini downtrend. Nah, di sini ya. Seharusnya kalau seandainya Pipa, kalau kawan-kawan yang berapa kali yang nonton video ini dari awal, Pipa ini kita tunggu ketika dia sudah mulai membentuk sideways. Nah, ketika dia sudah mulai sideways itu menandakan bahwa dia sudah mencari harga keseimbangannya. Nah, yang bikin menarik adalah volume di sini. Volume hijau di sini ya. Kenapa? Ini kan volumenya besar, lalu dia turun kembali di sini tanpa volume. Menurut saya sih masih ada ya, masih pegang barang di atas. Jadi kalau kawan-kawan punya harga di atas atau punya harga di kisaran sini, untuk saat ini sih saya katakan masih wait and see dulu. Atau kalau kawan-kawan nggak bisa atau masih galau ya untuk saat ini, nggak bisa averaging, kawan-kawan wajib kurangi muatan. Bisa kurangi muatan dulu, nanti ketika dia sudah mulai ada volume bagus hijau, kawan-kawan bisa averaging di situ. Apalagi kalau seandainya dia sudah mulai sideways ya. Untuk saat ini masih dikategorikan ya udah sih diemin aja dulu.
Nah, itu adalah 20 saham yang sudah saya rekomendasikan ya, yang sudah saya review ya, dan ini nanti akan saya tulis di deskripsi. Nah, terima kasih ya yang kawan-kawan yang sudah nonton dari awal video ini. Semoga aja membantu dalam menganalisa saham. Nah, kawan-kawan yang mau analisa sahamnya juga, kawan-kawan bisa komen di video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.